dan nyalakan loncengnya. Ingat, biar tidak ketinggalan info dari channel ini. Apa itu kolik? Kolik adalah kondisi ketika bayi menangis terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini bukan termasuk penyakit dan tidak membahayakan bayi. Bayi dengan kolik seringkali menangis lebih dari 3 jam sehari, 3 hari, seminggu, selama 3 minggu, atau lebih. Apapun yang Anda lakukan untuk membantu bayi selama episode ini tampak tidak ampuh untuk meredakan tangisan bayi. Seberapa umum kolik pada bayi? Kolik adalah kondisi yang biasanya terjadi paling parah saat bayi di sekitar 6-8 minggu dan hilang dengan sendirinya pada usia antara minggu ke-8 hingga minggu ke-14. Gejala kolik. Apa saja tanda-tanda dan gejala kolik? Rewel dan menangis adalah hal yang wajar pada bayi, dan bayi yang rewel tidak selalu memiliki kolik. Pada bayi yang sehat, tanda-tanda kolik meliputi episode menangis yang terprediksi. Bayi yang mengalami kolik seringkali menangis pada waktu yang sama setiap hari, biasanya pada sore malam hari. Buang air besar atau kecil dan buang angin adalah tanda akhir episode kolik. Menangis yang intens dan tidak dapat diredakan. Menangis akibat kolik intens terdengar sengsara dan seringkali bernada tinggi. Wajah bayi dapat memerah dan sulit ditenangkan. Menangis tanpa alasan yang jelas. Menangis adalah hal yang normal pada bayi, namun menangis menandakan bayi memerlukan sesuatu, seperti makanan atau popok bersih. Menangis terus-menerus dan tanpa penyebab yang jelas adalah tanda bahwa bayi mengalami kolik. Perubahan postur. Selain tangisan, perubahan postur tubuh juga gejala bayi mengalami kolik. Sebagai contoh, kaki yang melingkar, tangan mengepal, dan otot perut yang kencang umum terjadi saat episode ini. Penyebab. Apa penyebab kolik? Hingga kini penyebab kolik masih tidak dapat diketahui secara pasti. Namun beberapa ahli telah menelusuri beberapa teori penyebab kolik adalah alergi, intoleransi laktosa, perubahan bakteri normal pada sistem pencernaan yang belum berkembang sempurna, orang tua yang cemas, perbedaan cara bayi diberi makan dan ditenangkan. Namun masih tidak jelas mengapa sebagian bayi mengalami kondisi ini dan sebagian lain tidak.
Pengobatan rumahan yang dapat dilakukan: gendong bayi dengan tegak sebisa mungkin saat menyusui. Jika Anda menyusui, mungkin menyusui dari 1 payudara hingga habis dapat membantu sebelum mengganti sisi. Hal ini memberikan bayi heat milk yang kaya dan berlemak, berpotensi lebih memuaskan dibanding formula milk yang encer pada bayi. Lakukan strategi yang menenangkan bayi. Anda mungkin akan merasa terbantu jika menyusun strategi untuk mengatasi kondisi ini, meliputi menggunakan dot, ajak bayi jalan-jalan dengan mobil atau kereta dorong, berjalan-jalan mengayunkan bayi, balut bayi Anda dengan selimut, dan memandikannya. Pertimbangkan mengubah pola makan jika Anda menyusui. Apabila Anda menyusui, dokter Anda akan menyarankan Anda untuk menghindarkan makanan yang mungkin menyebabkan alergi seperti produk susu, kacang, gandum, kedelai, dan ikan selama 2 minggu untuk melihat perubahan pada gejala bayi. Bayi yang menangis tanpa sebab tidak selalu kolik. Langkah pertama perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa bayi Anda tidak memiliki masalah kesehatan yang membuatnya menangis. Segera hubungi dokter jika si kecil mengalami demam hingga 38 derajat, kurang aktif dari biasanya, tidak menyusu dengan benar meski posisi menyusu sudah tepat, tidak menghisap payudara atau botol dengan kuat, serta fesesnya bayi encer atau terdapat darah, muntah, lalu mengalami pertambahan atau pengurangan berat badan yang signifikan, dan terakhir tidak dapat tenang apapun yang Anda lakukan.